Halo semuanya, kami dari kelompok 9 mata kuliah ergonomi yang beranggotakan Ali Rahmatullah Malik, Sandro Manulang, dan Maulana Hazim Al-Maghribi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang desain stasiun kerja untuk mencegah penularan COVID-19. Berikut adalah topik bahasannya, di mana pembahasan kami beracuan pada artikel yang berjudul The Home Office, Ergonomic Lessons from the New Normal, karangan Davis dan kawan-kawan. 1. Penilaian kondisi ergonomis. Pada University of Cincinnati, dilakukan sebuah survei terhadap seluruh fakultas dan staf yang menyertakan email untuk mengirimkan gambar ruang kerja di tempat tinggal mereka yang nantinya akan dievaluasi oleh ahli ergonomi. Peserta diinstruksikan mengambil 2 gambar individu yang bekerja. 1 tepat dari belakang orang yang menggunakan komputer di area kerja, dan 1 dari samping. Data-data yang dikirimkan akan dinilai berdasarkan klasifikasi komponen, yaitu pertama, berkaitan dengan monitor, kedua, berkaitan dengan kursi, ketiga, berkaitan dengan permukaan kerja, keempat, berkaitan dengan perangkat input, dan yang kelima, berkaitan dengan jenis tempat kerja. Data-data yang sudah dikirimkan dilakukan peringkasan data. Secara keseluruhan, didapatkan 46 peserta yang mengirimkan foto. Tetapi terdapat 5 set foto yang tidak terdapat individu di ruang kerja, dan set foto tersebut dihilangkan. Dengan demikian, total peserta adalah 41 ruang kerja yang terdiri dari 29 perempuan dan 12 laki-laki. 2. Tren stasiun kerja saat WFH. Berikut adalah tabel 1 yang terdiri dari berbagai tipe kursi, workstation, input device, dan monitor. Tipe kursi. Didapatkan data 24 pekerja menggunakan kursi kantor, 11 pekerja menggunakan kursi makan, dan 6 pekerja tidak menggunakan kursi. Tipe stasiun kerja. Didapatkan data 3 pekerja menggunakan sitting table, 35 pekerja menggunakan sitting desk, 3 pekerja menggunakan tempat tidur atau sofa, 4 pekerja menggunakan standing desk, dan 1 pekerja menggunakan treadmill. Tipe input device. Input device yang pertama adalah keyboard. Terdapat 22 pekerja menggunakan keyboard laptop dan 19 pekerja menggunakan keyboard eksternal. Pada 19 pengguna keyboard eksternal, terdapat 9 pekerja yang menggunakan keyboard laptop sebagai secondary device. Input device yang kedua adalah mouse. Terdapat 19 pekerja yang menggunakan laptop touchpad dan 22 pekerja menggunakan mouse eksternal. Pada 22 pengguna mouse eksternal, terdapat 12 pekerja yang menggunakan laptop touchpad sebagai secondary device. Tipe monitor. Terdapat 12 pekerja menggunakan monitor laptop, 7 pekerja menggunakan monitor eksternal, 16 pekerja menggunakan laptop dan monitor eksternal, dan 4 pekerja menggunakan banyak monitor. Berikutnya, ada tabel 2 yang terdiri dari berbagai karakteristik dari kursi, monitor, dan workstation. Karakteristik kursi. Pada ketinggian kursi, terdapat 1 kursi yang terlalu tinggi dan 17 kursi yang terlalu rendah. Pada tempat duduk kursi, terdapat 25 tempat duduk yang keras. Selain itu, sebanyak 22 kursi memiliki sandaran tangan, tetapi hanya 7 pekerja yang menggunakannya dan 4 pekerja menggunakan sandaran tangan dengan benar. Karakteristik monitor. Pada ketinggian monitor, 2 monitor eksternal terlalu tinggi, 17 monitor eksternal terlalu rendah, dan 30 monitor laptop terlalu rendah. Pada letak monitor, terdapat 19 monitor eksternal dan 7 monitor laptop tidak terpusat pada pekerja. Karakteristik stasiun kerja dan lainnya. Pada tepian stasiun kerja, terdapat 37 tepian yang keras. Dan pada permasalahan lainnya, terdapat 3 pekerja yang kakinya tidak menyentuh lantai, 7 pekerja dengan pencahayaan yang silau, dan 3 pekerja dengan pencahayaan terlalu gelap. Selanjutnya ada perbaikan. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, untuk pekerja yang menggunakan kursi yang keras diharapkan memberikan alas di tempat duduk supaya tubuh tidak kaku. Yang kedua, menambahkan lampu kerja seperti lampu USB atau lampu baterai. Yang ketiga, untuk monitor yang rendah, diharapkan menggunakan
Untuk yang keempat, kursi yang keras ditambahkan bantal atau handuk yang digulung di belakang punggung. Untuk yang kelima, menggeser kursi lebih maju sedikit agar posisi duduk menjadi ideal. Sedangkan untuk yang keenam, menambahkan semacam styrofoam di sudut meja supaya tidak menyebabkan terluka. Yang ketujuh, jangan bekerja berbarengan dengan aktivitas treadmill. Kemudian kita masuk ke pentingnya perubahan posisi duduk. Setiap 30 menit, setidaknya seseorang harus bergerak selama 2 menit. Salah satu pilihan untuk mempertahankan postur yang berubah-ubah atau tidak monoton adalah beralih dari meja duduk dan berdiri secara seimbang. Kemudian ada risiko duduk terlalu lama. Yang pertama adalah peningkatan risiko diabetes. Duduk terlalu lama dapat menurunkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin, sehingga penyerapan gula darah ke dalam proses pembentukan gula menjadi terganggu. Kemudian peningkatan berat badan. Duduk terlalu lama bisa menyebabkan lemak di dalam tubuh menumpuk yang ditandai dengan kondisi kenaikan berat badan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan ketidaknyamanan. Beradaptasi dengan new normal. Pandemi COVID-19 menjadikan rumah sebagai tempat kerja sebagai jangka pendek untuk solusi menekan angka penyebaran COVID-19 di tempat kerja kantoran. Dalam jangka panjang, perusahaan menyadari bahwa pekerjaan dapat diselesaikan di rumah. Kemudian, bekerja dari rumah menarik bagi para pekerja karena tidak perlu repot berjalan ke kantor. Namun, perusahaan harus memasukkan konsep ergonomis pada pekerjanya yang bekerja di rumah untuk kesehatan jangka panjang bagi para pekerja. Hal ini dikarenakan peningkatan prevalensi gangguan muskuloskeletal akan berdampak pada perusahaan karena biaya pengobatan, kompensasi, serta dapat meningkatkan absensi dan presenteeism. Dan berikut adalah referensi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.